Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setinggi puji dan sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Teristimewa hormat kepada pengurus UKM Hadis periode 2019-2020. Selanjutnya hatur hormat kepada jamaah yang insya Allah ini adalah merupakan pilihan dari Sang Maha Pencipta menjadi warasatul anbiya. Tadi saya mendengarkan sambutan dari pengurus, kemudian saya simak untayan acara dari pembawa acara, kemudian doa yang begitu khusyuk. Saya teringat pada saat saya masih mahasiswa. Tahun 1991 saya di sini terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Padang Sidempuan. Saya alumni IAIN Padang Sidempuan, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Walaupun pembawa acara tidak membuat agenda acara untuk sesi perkenalan, saya kenalkan sajalah diri saya, ya Al-Maidah. Karena namanya generasi, judul kita ini tentang, oh nggak ada di sini ya, tentang generasi Muslim tadi ya. Kenapa saya mau perkenalkan diri saya? Karena dari tema yang dikasih oleh si Susi, membangun mental Islami generasi Muslim yang cinta dunia di zaman fitnah. Berarti saya harus saya ceritakan dulu semasa saya generasi tahun 91. Makanya saya mau memperkenalkan diri dari tema ini saya angkat. Jadi generasi Muslim, apa enggak tergolongkah saya ke generasi itu kan? Tahun 91 saya terdaftar di sini jadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mungkin yang sudah masuk dengan saya ini adalah siaran ulangan. Jadi saat itu saya jujur tidak mempunyai chemistry dengan IAIN. Tidak ada dalam program pendidikan saya mau kuliah di Fakultas Tarbiyah. Karena background saya kemarin itu dari SD Negeri 15, SMP Negeri 1 Padang Sidempuan, kemudian SMA Negeri 1 Padang Sidempuan. Dan saat itu saya termasuk mahasiswa undangan di Universitas Diponegoro di Semarang, Undip. Namun Allah itu merencanakan yang terbaik untuk saya. Dengan mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan izin dari orang tua, saya disarankan untuk kuliah di IAIN Padang Sidempuan dengan alasan klasik
Yaitu alasan saya adalah kaum Hawa, anak perempuan. Anak perempuan gak usah jauh-jauh kuliah. Itu faktor pertama. Faktor kedua, mungkin karena kami 10 orang bersaudara, saya anak ke-8 dari 10 orang, jadi saya harus ditanamkan sifat sabar, antri. Kakak-kakakmu udah kuliah di Medan, ada di UINSU yang sekarang namanya, ada di Siakuala, ada di USU, ada di swasta di UMA. Jadi saya sebagai adiknya harus mengalah. Nanti kuliahnya tidak tersampaikan sampai ke Jawa sana dengan biaya yang jelas akan lebih dari kita kalau di samping orang tua. Jadi saya mengalah, akhirnya saya terdaftar di Yayan Padang Sidimpuan ini. Itu S1 saya. Selama 6 bulan saya belum mempunyai semangat untuk kuliah di Yayan Padang Sidimpuan. Jujur ya, jujur karena latar belakang pendidikan saya dari SMA, saya merasa ciut nanti jumpa dengan anak Mustofawiyah, anak kemarin itu Mustofawiyah yang lebih ini, kemudian anak Abu Bakar Siddiq yang di Sipiro. Sekarang kan memang udah banyak pesantren kan, itulah generasi saya. Jadi akhirnya saya ciut apakah mental saya itu adalah mental yang perlu apa istilahnya di uswatun, dicontoh atau bagaimana. Itu nanti Anda set untuk pertanyaan juga ya. Akhirnya saya di sini kuliah dengan sejumlah semangat. Saya mendapat IP yang paling tinggi di Yayan Padang Sidimpuan saat itu. IP-nya kalau menurut saya itu sedikit menurut Anda, tapi saya udah jungkir balik untuk mendapatkan itu karena dari SMA saya dapat IP 3,3. Jadi siapa itu si Asfiati? Oh, dia anak PAI 1, enggak dibilang anak SMA 1, enggak kan, anak PAI 1. Sejak itu saya punya tanggung jawab moral. Oh, dengan IP 3,3 saya harus buktikan sama orang tua dan kawan-kawan saya bahwa saya harus punya program ke depan. Itulah program saya. Dan akhirnya saya mendapat nilai tertinggi bahasa Arab. Saya eliminir itu anak Mustofawiyah. Anak Mustofawiyah nggak berkutik saya buat. Saya nilai tertinggi bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang masih ada sedikit-sedikit bahasa Arabnya. Mengiqrab mudah-mudahan ilai khobar kana khobar inna. Insyaallah kalau kita punya acara UKM hadis lagi membina bahasa Arab, saya ikut peserta aja. Jangan pemateri ya. Itulah dia. Akhirnya saya aktif di Yayan Padang Sidimpuan dan saya termasuk anggota senat. Anggota senat mahasiswa fakultas. Sekarang BEM namanya ya. Saya anggota senat, koordinator keputrian. Berarti koordinator keputrian. Saya mempunyai program setiap hari Jumat Erwin, sama dengan UKM hadis. Makanya saat ditanya siapa si Elja sama si Kim, ini Bu, organisasinya masih kecil. Justru yang kecil itu menjadi besar kan? Nggak ada kecil jadi atom jadi elektron. Nah, nggak ada kan? Jadi saya dulu di keputrian membuat acara setiap hari Jumat, tetapi untuk akhwat saja. Jadi itulah namanya pengajian yang saya buat Al-Mar'atun Sholihah. Jadi sekarang ini yang ada follow up yang 20 berapa tahun itu ya? Yang 20 tahun yang lalu ini yang ada di rumah saya ada pengajian saya. Mungkin di antara Anda ada jamaahnya si Ade, si Susi udah pernah ya. Yang lainnya saya nggak bisa sebut satu-satu. Jadi oh ya siapa ini si Sembiring siapa kamu? Si
Karina ya, pakai sendiri kan? Karina. Jadi saya mempunyai program Almar'atun Sholihah. Saat kaum laki-laki sholat Jumat, disitulah kami mengadakan pengkajian tentang wanita. Ada mengkaji tentang keterampilan, ada mengkaji tentang fikih wanita, ada mengkaji tentang bagaimana menggali potensi wanita. Jadi saya yang membuat pengajian di rumah saya itu bernostalgia itu. Jadi serasa saya masih muda lagi kayak gitulah. Jadi serasa saya masih generasi tahun 91, berarti generasi apa itu? Generasi Z, X, Y, Q, Ain, Ogin, Fa, Oka. Kok generasi Z ya, kok nggak generasi huruf hijaiyah ya? Jadi tahun 91 itu kalau dari rentangan umur, saya kelahiran 72, termasuklah saya generasi apa itu? Generasi Z saya ya, sampai tahun 97 itu. Jadi itulah saya mempunyai program itu, makanya saya sangat ditanya maulah, saya bilang kayak gitu kan, sehingga saya kembali ke generasi saya lagi kan. Kembali lagi jumpa dengan ini akhwat-akhwat ini, anggota pengurusnya semuanya, jamaah ini semuanya. Jadi tahun 96 saya tamat. Kok lama ibu S1 katanya kan? 5 tahun saya S1. Bukan karena nggak terpenuhi SKS saya, karena masih ada beasiswa saya. Jadi ada beasiswa saya kemarin, saya dapat 2 beasiswa Super Semar namanya, surat perintah 11 Maret. Ini 13 Maret ya, 11 Maret. Masa itu masa Soeharto, saya dapat beasiswa prestasi dan saya dapat beasiswa veteran istilahnya, anak-anak pejuang. Jadi karena masih ada beasiswa saya tangguhkan untuk lulus, saya tangguhkan untuk daftar munakosa, daftar kompri, dan saya berpikir kalau saya tamat, saya mau kemana gitu kan. Nanti saya belum punya bekal. Jangan kalian heran, masa saya pun S1 sudah banyak pengangguran. Sudah banyak lapangan kerja yang tidak menampung para sarjana. Jadi akhirnya saya tangguhkan untuk tamat. Tahun 96 saya